Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Oke, alhamdulillah kita sekarang bertemu kembali di pembelajaran yang kedua, yaitu tentang merubah pecahan. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Materi kita adalah tentang merubah pecahan. Sebelum kita belajar merubah pecahan, kita belajar dulu tentang jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan itu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti yang sering kita pelajari, misalkan 2/5. Pecahan biasa itu ya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Misalkan lagi 1/6 dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran itu adalah pecahan yang ada campurannya selain pecahan, yaitu bilangan caca. Bilangan caca itu misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini contohnya adalah 21/3. Nah, 21/3 ini disebut sebagai pecahan campuran. Kenapa? Karena 2 ini merupakan bilangan caca, 1/3 ini termasuk adalah pecahan. Sehingga 21/3 itu adalah pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasanya adalah menggunakan koma, misalkan 0,7, 1,4, 9,2, 1,63. Ini adalah pecahan desimal. Nah, selanjutnya adalah pecahan atau persen. Yang selanjutnya adalah persen. Nah, persen ini per 100. Mungkin kalian sering mendengar atau melihatnya ketika kalian di supermarket itu ada diskon dengan menggunakan persen. Misalkan 20%, 70% dan 100%. Ini adalah jenis-jenis pecahan. Cara merubah pecahan. Yang pertama, merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Merubah pecahan biasa ke bentuk campuran itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya pembilang harus lebih besar dari penyebut. Nih, contoh. Misalkan kita mau merubah dari pecahan 12/5. Nah, kita lihat bilangan pecahan 12/5. Bilangan 12 itu lebih besar daripada 5, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Dengan cara kita bagi kurung. 12 kita bagi 5. Nah, 1 ini kita kalau mau membagi, kita lihat dulu angka yang di depan. Angka 1 tidak bisa dibagi dengan 5, sehingga kita meminjam angka selanjutnya atau menjadi 12. 12 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12? 5 kali, misalkan 5 kali 2. 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10. Nah, habis itu kita kurangkan. 2 dikurangi 0, 2, 1 kurangi 1, 0. Berarti sisanya adalah 2, ini sisa. Nah, untuk menjadikan pecahan campuran, kita tuliskan adalah hasilnya. Ini hasil ya, 2 yang atas itu hasil. Hasilnya 2 sebagai bilangan cacanya. 2, sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Pembaginya berapa? Pembaginya 5. Nah, ini sehingga pecahan campuran dari
12/5 adalah 2/5. Oke, paham ya teman-teman? Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah misalkan ada pecahan campuran 32/6. Nah, ini caranya adalah yang penyebut kita kalikan dulu dengan bilangan cacah 3 atau 6 kali 3. 6 kali 3, terus kita hasilnya nanti ditambah 2 dibagi, pembaginya adalah 6. Oke, sekarang kita kalikan 6 kali 3, 18 ditambah 2, 20 dibagi 6. Ini itu adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, untuk mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa atau sebaliknya sudah. Insya Allah paham ya teman-teman. Yang nomor 3 adalah merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal itu tadi apa? Itu pecahan yang ada komanya. Misalkan contohnya kita mau merubah 2/5. Sama caranya dengan menggunakan bagi kurung, yaitu 2 dibagi 5. Nah, 2 itu kan tidak bisa dibagi 5. Tidak ada kan 5 kali berapa yang hasilnya 2. Karena tidak bisa, maka kita pinjam 0. Kita pinjam 0. Kalau di dalam sini kasih 0, maka di atas juga kasih 0, Nah, sekarang 20 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 20? Ya, 4. Sehingga bentuk desimal dari 2/5 sama dengan 0,4. Nah, misalkan lagi 3/4. Nih, misalkan ini tetap dengan bagi kurung, yaitu 3 dibagi 4. 3 tidak bisa dibagi 4, kita pinjam 0. Kalau kita pinjam 0, kita kasih 0 di atas sama koma. 30 dibagi 4 berapa? 7. 7 kali 2 kali 4 28. Kita kurangi 5. Nah, kita kurangi menjadi 2. Ini kan tidak bisa dikurangi 8. Kita pinjam di sini 1 menjadi 10. 10 dibagi 8 2. Ini sudah dipinjam 2 menjadi 1 menjadi 2. 2 dibagi 2 0. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sekarang sisa 2. 2 bisa nggak dibagi 4? Kalau tidak bisa, maka kita pinjam 0. Kalau peminjaman yang kedua, di atas ini sudah tidak usah dikasih apa-apa. Tinggal kita langsung 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi hasil dari 3/4 hasilnya adalah 0,75. Oke, paham ya teman-teman? Merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, untuk merubah pecahan biasa ke bentuk persen dengan cara kita mengalihkan 100, karena persen itu kan per 100. Contoh, ubahlah pecahan berikut ke bentuk persen. Nih, misalkan ada 1/2. 1/2 ini kalau mau merubah ke bentuk persen, kita kalikan dengan 100%. Nah, sama dengan 1 kali 100, 100. Jangan lupa ya, 100% dibagi 2. 100 dibagi 2, ya 50%. Nah, misalkan lagi 2 atau ya 2/5 sama dengan, berarti 2/5 dikali 100% sama dengan 2 kali
100% dibagi 5 sama dengan 200% dibagi 5. 200 dibagi 5 sama dengan 40%. Yang terakhir adalah merubah persen ke bentuk pecahan biasa. Misalkan 10%. Kalau ini gampang, kalau merubah persen ke pecahan biasa itu gampang. Ini tinggal 10 kita bagi 100. 10 persennya adalah per 100 sama dengan 10 kita bagi 100. Nah, kalau seperti ini bisa menjadi pecahan desimal, tetapi karena kita mau merubah ke pecahan biasa, maka kita dengan cara dibagi, disederhanakan kalau ini. Nah, ini misalkan kita bagi yang bilangannya bisa membagi 10 dan 100. Kita bagi dengan 10 per 10. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Berarti 10%, nilai 10% itu sama dengan 1 per 10. Misalkan 25%, 25% itu sama dengan 25 per 100, yaitu kita bagi masing-masing dengan 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Nah, berarti 25% itu sama dengan 1/4. Nah, ini adalah belajar kita tentang merubah berbagai bentuk pecahan. Ya. Sekian dari Bu Hamidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.